Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Median Sukma. Saya dari kelas 12 Multimedia 2. Di sini saya ingin mengajar pelajaran agama Islam. Baiklah, di depan saya sudah ada website yang saya bikin. Untuk materi pelajaran kita yang pertama, yaitu saya ingin menjelaskan tentang keutamaan membaca Al-Quran. Terkait keutamaan membaca Al-Quran, hal ini penting untuk dibahas karena ada sebagian orang beranggapan seperti di bawah ini. Sebagian orang malas membaca Al-Quran padahal di dalam terdapat petunjuk untuk hidup di dunia. Sebagian orang merasa tidak punya waktu untuk membaca Al-Quran padahal di dalamnya terdapat pahala yang besar. Sebagian orang merasa tidak sanggup belajar Al-Quran karena sulit katanya. Padahal membacanya sangat mudah dan sangat mendatangkan kebaikan. Dalam hadis Nabi disebutkan bahwa khairul lukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baiknya kamu yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Belajar dan perintah membaca sudah dimulai sejak Nabi Adam alaihissalam baru diciptakan sampai Nabi Muhammad SAW pertama kali Allah menurunkan kitabnya dengan perantara malaikat Jibril gua Hairah, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Di antaranya Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Yang dimaksud dengan membaca tidak hanya sekadar di bibir saja, akan tetapi dengan segenap jiwa dan raga, serta angan-angan dan memahami isi kandungannya yang merujuk kepada kebesarannya Allah, itu yang penting. Mari perhatikan keutamaan membaca Al-Quran sebagai berikut. Yang pertama, membaca Al-Quran bagaimanapun akan mendatangkan kebaikan. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, seorang yang lancar membaca Al-Quran akan bersama para malaikat yang mulia dan senantiasa selalu taat kepada Allah. Adapun yang membaca Al-Quran dan terbata-bata di dalamnya dan sulit atasnya bacaan tersebut, maka baginya 2 pahala. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, membaca Al-Quran akan mendatangkan syafaat. Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada orang yang membacanya. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, untuk orang-orang yang mahir membaca Al-Quran, maka kelak ia akan bersama para malaikat. Dari Aisyah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang yang membaca Al-Quran dan ia mahir membacanya, maka kelak ia akan bersama para malaikat yang mulia lagi taat kepada Allah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam beberapa keutamaan membaca Al-Quran, dapat kita simpulkan membaca Al-Quran dapat menenangkan pikiran dan batin serta cara agar hati tenang, dan dapat pula menjadi rasa cinta terhadap Allah SWT, semua nabi dan rasul serta para malaikat. Ayolah saudara muslimin dan muslimat, tunggu apa lagi? Luangkan waktumu untuk membaca Al-Quran. Dalam hadis Nabi disebutkan bahwa barang siapa yang membaca kitab Allah 1 huruf saja, maka baginya 1 kebaikan, dan 1 kebaikan itu berbanding dengan 10 kebaikan, apalagi 10 ayat atau 1 juz, bahkan 30 juz. Subhanallah, pastilah pahalanya banyak. Materi yang kedua yaitu keutamaan bersedekah. Sedekah merupakan amalan yang dicintai Allah SWT. Kata sedekah diambil dari bahasa Arab. Sodakoh berasal dari kata sidik yang berarti kebenaran. Adapun keutamaan mengamalkan sedekah, yang pertama mendekatkan diri kepada Allah, yang kedua menghapus dosa, yang ketiga sedekah membawa keberkahan, yang keempat melindungi dari azab api neraka, dan yang kelima mendatangkan rezeki yang lebih banyak. Oleh karena itu, jangan lupa untuk senantiasa mengamalkan sedekah sesuai kemampuan sebagai salah satu bentuk ibadah kepada Allah SWT. Materi yang ketiga yaitu berbakti kepada kedua orang tua.
Berbuat baik terhadap orang tua, birrul walidain, adalah memberi kebaikan atau berkhidmat kepada keduanya, serta mentaati perintahnya, kecuali yang maksiat, dan mendoakannya apabila keduanya telah wafat. Ibu dan bapa sebagai orang tua sudah mendapatkan kebaikan dan penghormatan dari anaknya. Seorang anak, meskipun telah berkeluarga, tetap wajib berbakti kepada kedua orang tuanya. Kewajiban ini tidaklah gugur bila seorang telah berkeluarga, namun sangat disayangkan betapa banyak orang yang sudah berkeluarga lalu mereka meninggalkan kewajiban ini. Adapun keutamaan berbakti kepada orang tua, yang pertama merupakan amal yang paling utama. Yang kedua, ridho Allah bergantung kepada ridho orang tua. Yang ketiga, berbakti kepada orang tua dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami. Yang keempat, akan diluaskan rezeki dan dipanjangkan umur. Yang kelima, akan dimasukkan ke surga oleh Allah Azza wa Jalla. Demikian penjelasan dari saya tentang pelajaran agama Islam. Yang pertama itu keutamaan membaca Al-Quran. Yang kedua, keutamaan bersedekah. Dan yang ketiga, berbakti kepada orang tua. Semoga bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa untuk diamalkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.